Esther. Terima kasih teman-teman untuk kesempatan sore ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Karissa Mary. Saya perwakilan dari Student Consultant Universitas Pelita Harapan. Dan saya mau berterima kasih untuk teman-teman semuanya, untuk waktu dan kesempatannya, untuk guru dan wali murid mungkin yang ada di sini. Saya akan hari ini mencoba untuk menjelaskan lebih lagi, mungkin supaya teman-teman mempunyai insight dan idea tentang perkuliahan di UPH itu seperti apa sih, gitu ya. Dan sebelum saya mulai untuk menjelaskan lebih detailnya, saya akan menunjukkan beberapa video yang teman-teman bisa nonton bersama. Silakan, Kak Jessi. When thinking about a university, you'll probably think about large buildings, large classes, and aisle after aisle of books. At the end of the day, you'll choose a university that is most comfortable for you to build your future. But do you realize that you're not alone here? Here, you'll cross paths with so many people to study each other and discover your passions. Here, you'll open your eyes and see a much broader world. You'll learn from the best experts you can find. Together, you'll plunge into deep waters, diving deeper and deeper to reach your best potentials. Here, we are working together to achieve something bigger than you can imagine. So what are you waiting for? It's your time to begin, be bold, and be wise. We are ready to welcome you. The new normal. Anticipating that campus life will be different in the new normal, but that does not mean you are going to miss out on everything. In fact, thinking outside the box in planning and utilizing our resources, we will be engaging with students in a hyper-connected, technology-enabled society. You will enjoy a wonderful new normal and flexible campus and student life experiences. Your health and safety remains our top priority. As we prepare for the safe reopening of UPH, we have recently performed deep cleaning and disinfected thousands of touch points across campus. All entrances are controlled, body temperature screening at points of entry. Establishing strict physical social distancing and group gatherings are restricted. The new normal at UPH. We will use multi-flexible learning, MFlex model, to provide instruction at UPH. This will include both in-person and online and virtual experiences to make teaching and learning active, effective, and safe. Learning activities will continue outside of the classroom and will include clinical practice, community service, and internships. These activities will be done in accordance to current health and safety guidelines. The Student Life Team and student government organizations will offer dynamic interactive seminars, trainings, and events to enhance soft skills, introduce new ideas and experiences, and broaden horizons. A wide array of clubs and sports teams enable students to use their gifts and hobbies in extracurricular activities, competitions, and community service. UPH uses Microsoft Teams to enhance collaboration, which include university-wide communication in real time, productivity, and teamwork. The new normal gives opportunity to think creatively, to develop a flexible campus, to reinvent teaching and learning, and to transform a higher education institution to better meet our vision and mission, and to better serve you. See you in August. Hai, selamat datang di UPH. Seperti inilah kami menyambut kalian ketika bergabung dengan UPH untuk pertama kalinya di dalam UPH Festival. Pasti banyak keseruan dan eksplorasi yang akan kita lakukan bersama. Setelah kamu bergabung, kami juga tetap hadir menemani kalian melalui program mentoring.
Akan ada satu mentor yang siap mendampingi dan memberikan support untuk kalian di masa penyesuaian kalian di awal perkuliahan. Untuk kalian yang suka dengan olahraga, UPH punya fasilitas berstandar internasional sehingga kalian bisa menyalurkan potensi kalian dengan maksimal, dan tentunya UPH juga punya prestasi yang sangat membanggakan loh di bidang olahraga di tingkat nasional maupun internasional. Untuk kalian yang tertarik di dunia seni, UPH memiliki wadah untuk menyalurkan bakat seni kalian secara menyeluruh, mulai dari tarian, seni tampil, hingga seni musik. Bukan hanya sekedar menyalurkan bakat seni saja, namun UPH berusaha untuk mengembangkan dan memaksimalkan bakat dari setiap mahasiswa sehingga cukup banyak mahasiswa yang berprestasi juga di bidang seni. Selain mengembangkan minat dan bakat mahasiswanya di bidang seni, UPH juga berupaya untuk menumbuhkan rasa kesadaran mahasiswanya antar sesama. Melalui community service, UPH berkontribusi bagi permasalahan sosial masyarakat di sekitar UPH. Tujuannya untuk membentuk kita menjadi lebih dari sekedar pemimpin yang cerdas secara akademis saja, melainkan pemimpin yang juga peduli dan dapat melayani bangsa dan sesama. Untuk kamu yang tertarik dengan berbagai kegiatan, ada banyak pilihan kegiatan mahasiswa yang sesuai dengan minat dan bakatmu, sehingga kamu dapat mengembangkan potensi terbaikmu. UPH, Beyond Academics, we impact lives. Oke teman-teman, jadi itu dia cuplikan video UPH. Jadi itu dia fasilitas yang ada di UPH dan perkuliahan, program-program perkuliahan di UPH seperti apa. Semoga itu memberi sedikit idea karena teman-teman mungkin belum bisa untuk visit kampusnya secara langsung ya untuk sekarang ini. Jadi itu sedikit cuplikan buat teman-teman bisa melihat aktivitas apa aja yang diadakan oleh UPH, gitu ya. Oke, sekarang saya akan lanjut untuk menjelaskan lebih detailnya lagi, dan tema Universitas Pelita Harapan tahun ini adalah Beyond Academics and We Impact Lives. Oke, boleh di next Kak Jessica. Oke, teman-teman, jadi UPH itu ada di 3 lokasi, teman-teman. Yang pertama adalah UPH Medan, yang kedua adalah UPH Lipo Village yang di Tangerang, di mana saya berada ini sekarang, dan yang ketiga adalah UPH Surabaya. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang pernah dengar, oh, saya pernah dengar UPH Semanggi nih, ada yang di Jakarta. Betul, kita juga ada kampus Semanggi. Nah, tapi itu hanya untuk program S2. Nanti teman-teman kalau ingin mengambil S2, kalian akan belajar di kampus Semanggi di Jakarta, gitu ya. Jadi untuk S1 teman-teman bisa ambil di 3 kampus ini, gitu. Oke, boleh di next. Oke, mungkin saya akan menjelaskan sedikit poin-poin yang mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk teman-teman semua ke depannya, untuk mengapa mungkin teman-teman bisa mempertimbangkan UPH sebagai tempat berkuliah teman-teman nantinya, gitu ya. Oke, jadi yang pertama adalah UPH itu sudah berdiri sejak tahun 1994, teman-teman. Jadi UPH memiliki 26 years of excellent track record, di mana kita udah berdiri 26 tahun, dan juga kita mempunyai alumni itu kurang lebih 30.000 alumni, dan juga kita memiliki mahasiswa aktif yang sekarang ini ada sekitar 3.000 mahasiswa aktif, teman-teman. Gitu ya, dan juga di UPH ini tidak hanya mahasiswa dari Indonesia aja, teman-teman. Jadi ada mahasiswa juga yang dari luar negeri yang juga berkuliah di UPH, gitu. Jadi teman-teman juga bakal mempunyai kesempatan untuk berteman dengan teman-teman dari different background, different culture, gitu ya. Teman-teman bisa berkesempatan untuk mempunyai teman-teman dari berbagai macam negara juga, gitu. Dan yang kedua adalah digitalization dan teknologi. Nah, ini di mana fasilitas dan teknologi di UPH sudah sangat mendukung, apalagi di situasi sekarang ini ya, yang mungkin untuk sementara akan diadakan secara online belajar mengajarnya, gitu. Tapi tidak mengurangi kualitas belajar mengajar dan interaksi antara dosen dan mahasiswa lainnya, gitu ya. Dan yang ketiga adalah a smarter accelerated pathway. Nah, ini di mana di UPH itu kami
program S1-nya kalian bisa mendapatkan 3,5 tahun aja kalian sudah bisa mendapatkan gelar S1 teman-teman gitu ya. Jadi kita mempunyai 3 semester, setiap tahunnya itu ada ganjil, genap, dan accelerated semester gitu ya. Jadi di UPH ini untuk mendapatkan S1 teman-teman cuma perlu berkuliah untuk 3,5 tahun aja. Nah, tapi untuk program kedokteran tentunya tidak bisa 3,5 tahun ya teman-teman, karena untuk kedokteran tidak bisa se-ekspres itu. Nah, tapi untuk program reguler lainnya, kalian bisa lulus dalam 3,5 tahun aja. Gitu. Dan yang keempat adalah strong industry linkages. Ini maksudnya adalah di UPH ini kami mempunyai network yang sangat luas dengan big companies gitu ya teman-teman, dari banyak industri, dan setiap fakultas juga udah mempunyai partner dalam industrinya masing-masing, yang nantinya akan bisa membantu teman-teman dalam mungkin mencari tempat untuk magang, atau nanti ketika lulus kalian bisa mencari pekerjaan gitu ya dari network companies ini yang sudah bekerja sama dengan UPH gitu. Dan yang terakhir adalah effervescent student life and activities. Nah, di sini di UPH kita mempunyai yang namanya student life. Nah, di UPH ini kita percaya akan pentingnya akademik, tapi juga mengembangkan karakter, bakat, dan juga minat setiap individu yang udah diberikan Tuhan ya, talentanya itu juga penting untuk dikembangkan gitu. Jadi di student life ini kami sebenarnya itu seperti unit kegiatan mahasiswa ya teman-teman, itu di mana ada small groups di mana teman-teman bisa bergabung mengembangkan talenta masing-masing gitu. Contohnya nih, misalnya, Kak, aku mau belajar kedokteran. Oh, bagus belajar kedokteran. Nah, tapi Kak, saya juga suka bermusik, atau saya suka bernyanyi, atau saya punya talenta dalam olahraga. Nah, teman-teman bisa join juga aktivitas itu, di mana kalian bisa berteman juga dari teman-teman dari fakultas lain-lainnya, tapi teman-teman juga bisa mengembangkan bakat, saling membangun gitu ya, sama mahasiswa gitu. Nah, itu dia poin-poin yang mungkin teman-teman bisa pertimbangkan gitu ketika kalian kuliah di UPH gitu ya. Oke, boleh di next. Oke, nah di UPH ini kami juga mempunyai program Express Pathway. Nah, Kak, Express Pathway ini apa sih? Nah, Express Pathway ini adalah program di mana S1 dan S2-nya kalian bakal selesai dalam 4,5 tahun aja, gitu ya. Nah, tapi ini hanya untuk 3 prodi tertentu. Nah, yang pertama adalah teknik sipil, yang kedua komunikasi, dan yang ketiga adalah hubungan internasional. Nah, cara mendaftarnya ini gimana, Kak? Nah, ini sama aja cara mendaftarnya. Secara reguler aja, biasa pendaftarnya, tapi nantinya untuk pas di S2-nya, teman-teman akan ada surat pengajuan aja ke fakultas kalau kalian akan mengambilkan Express Pathway, gitu ya, untuk 3 prodi tadi, gitu. Oke, boleh di next. Oke, jadi seperti yang saya sudah bilang, program S1 itu ada di Medan, di Lipo Village dan di Surabaya, dan yang S2 teman-teman bisa belajar di UPH Semanggi di Jakarta. Nah, karena kali ini saya akan membahas S1-nya dulu ya, meskipun program studi di UPH itu ada S1 dan S2, cuma mungkin S2 kejauhan gitu ya buat teman-teman, jadi kita akan membahas S1-nya dulu gitu. Oke, boleh di next. Nah, oke, ini dia. Jadi di UPH ini kita mempunyai 34 program studi teman-teman gitu ya, dan itu terbagi dalam 7 klaster ya. Jadi klaster pertama adalah business integration, di mana teman-teman bisa belajar manajemen. Mungkin teman-teman yang suka ini manajemen ini nanti kalian akan belajar mungkin international business, kalian belajar investment, kalian belajar membuat business plan, marketing. Nah, ini teman-teman bisa belajar manajemen di UPH. Nah, yang kedua juga ada accounting. Mungkin lebih ke teman-teman yang suka hitung-hitungan gitu ya, suka budgeting, suka mungkin plan future-nya, oke, duit saya harus segini. Nah, teman-teman bisa ambil accounting ya. Di UPH juga ada.
Nah, untuk manajemen dan accounting ini kita juga mempunyai yang namanya business incubation. Nah, ini adalah di mana UPH ini bekerja sama dengan startup business. Jadi ada mentor-mentor yang akan datang juga dan membantu teman-teman. Jadi misalnya nih teman-teman punya ide untuk, oh Kak, saya punya ide untuk membuat bisnis ini nih, gitu. Tapi gimana cara merealisasikannya, gitu? Gimana buat bisnis itu menjadi beneran dan bukan hanya ide, gitu ya. Nah, ada mentor-mentor yang akan membantu kalian nih untuk membuat bisnis idea itu menjadi realita, gitu ya. Nah, dan yang ketiga juga ada law, kita hukum. Mungkin teman-teman yang suka politik, suka hukum, suka legal aspects gitu-gitu ya, teman-teman bisa ambil law, kalian bisa jadi lawyer, bisa jadi attorney, pengacara gitu ya. Oke, yang next adalah international relation. Nah, itu hubungan internasional. Mungkin teman-teman yang di sini akan belajar tentang Southeast Asian programs kayak gitu ya. Nah, teman-teman mungkin yang suka dengan social politics, suka belajar tentang negara-negara, nah teman-teman bisa ambil international relation juga ada di UPH. Nah juga next adalah applied mathematics, aktuaria gitu ya, teman-teman yang suka hitung-hitungan juga, yang suka matematika, mungkin yang nilai matematikanya tinggi nih, teman-teman suka banget sama matematika, teman-teman bisa ambil applied maths, di mana teman-teman nanti bisa belajar dan apa ya, contohnya nih kalau misalnya teman-teman menafsirkan nih misalnya spending ini berapa sekian budgetingnya gini-gini, nah teman-teman bisa belajar applied mathematics juga. Nah di klaster kedua adalah building dan urban planning. Nah ini buat teman-teman yang suka bangunan, konstruksi. Kalau architecture itu lebih ke design ya, design of the building, lebih ke artistic of the building gitu ya. Nah, kalau yang civil engineering itu lebih ke struktur bangunannya nih, gimana ya kalau bangunannya nanti pas dibangun miring atau bisa mungkin strukturnya kurang bagus, kurang aman buat pengguna gedung. Nah, teman-teman ini bisa belajar civil engineering gitu ya. Nah, dan yang ketiga adalah interior design, itu teman-teman lebih belajar untuk kayak tata ruangan. Mungkin teman-teman yang suka menghias kamarnya, suka, kayaknya sofanya lebih bagus di sini nih, atau mungkin, warnanya nih, perpaduannya bagusan ini, materialnya bagusan ini nih, furniture-nya. Nah, teman-teman bisa ambil interior design, gitu ya. Oke, boleh di next, Kak. Oke, nah yang klaster ketiga adalah solution technology. Nah ini informatics, ada information systems, ini buat teman-teman yang suka dengan teknologi, dengan web design, dengan web creation, buat bikin application, semua yang berbau teknologi, teman-teman bisa ambil informatics atau information system. Dan juga ada food technology, ada biotechnology. Nah kalau food technology ini lebih yang ke teman-teman mungkin akan belajar mengenai misalnya proses membuat bahan makanan yang baik dan benar, proses untuk penyimpanannya, kalian belajar untuk food safety gitu ya, kalian belajar food technology. Nah, bioteknologi untuk teman-teman yang suka meneliti gitu ya, dalam bidang biologi gitu, teman-teman yang suka di lab, nah kalian akan belajar itu di bioteknologi. Dan juga ada electrical engineering buat kalian yang mungkin membuat mungkin semacam misalnya robot-robot yang bisa mungkin membantu membuat sesuatu mungkin di pabrik gitu-gitu ya. Teman-teman bisa belajar electrical engineering dan juga industrial engineering gitu. Dan the next cluster adalah social and education. Nah, yang pertama adalah applied communication. Nah, itu ilmu komunikasi ya. Dan juga ada psychology, dan juga kita punya yang namanya Teachers College di UPH. Oke, boleh di next. Oke, next cluster adalah creative industry. Nah, di sini juga ada visual communication. Mungkin ini lebih ke graphic design. Mungkin teman-teman yang suka mendesain tapi pakai komputer gitu ya. Nah, teman-teman suka
gambar-gambar. Nah, teman-teman bisa belajar visual design. Kita juga ada product design, di mana teman-teman product design ini ada yang handmade dan juga ada yang industrial. Jadi teman-teman bisa mungkin suka, mungkin yang lagi hit sekarang adalah contohnya nih, jewelry, misalnya gelang-gelang, perhiasan. Nah, teman-teman bisa juga bikin di sini, gitu ya. Even furniture, gitu-gitu. Teman-teman yang tertarik dalam produk desain, teman-teman bisa ambil di UPH. Dan juga kita punya prodi musik di UPH. Nah, ini bagi teman-teman yang bukan hanya hobi, tapi memang bisa dalam bermusik, nantinya akan dites juga ketika masuk, teman-teman akan harus mengirimkan video kalian bermusik, nantinya akan ada details untuk mungkin lagu apa yang harus dimainkan atau dinyanyikan. Nah, di musik ini kalian akan dapat gelar S1 juga, dan juga akan belajar juga mengenai musik terapi, gitu. Jadi di mana musik bisa menjadi alat pengobatan juga, gitu. Teman-teman akan belajar juga di sini, gitu. Dan untuk tourism industry, ini juga udah akreditasi A juga, dan ada hospitality management dan travel industry management. Nah, di sini juga kami bekerja sama banyak juga dengan hotel-hotel yang udah ternama juga, dan juga penerbangan seperti Cathay Pacific, Garuda Indonesia, kita juga bekerja sama, dan banyak lainnya lagi organisasi dan industri yang ada, gitu. Jadi kita udah banyak partners, gitu. Dan yang terakhir adalah health science, di bidang kesehatan, ada medicine, itu kedokteran, dan nursing, keperawatan juga, dan farmasi, itu ada D3 dan S1. Nah, UPH ini juga bekerja sama dekat dengan Siloam Hospitals, karena kita semua ini masih dalam under Lipo Group, gitu ya. Kita bekerja sama dengan Siloam Hospitals, di mana kalau di Lipo Village ini, Siloam Hospital itu dekat banget dengan kampus UPH, gitu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ambil dalam bidang kesehatan nih, sangat gampang untuk kalian nanti belajar langsung, gitu, dari Siloam Hospital, dari dokter-dokternya udah langsung ada, karena deket banget kampusnya, gitu ya. Jadi itu, boleh di next aja sih, Kak. Oke, jadi, oh ya, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai beasiswa di UPH, saya akan menunjukkan video alumni dari Prodi Arsitektur di UPH, gitu ya, teman-teman boleh nonton. Silakan Kak Jessica. Oke. The Garden adalah restoran yang berada di dalam taman. Konsep awalnya adalah membuat sebuah restoran di mana setiap pengunjung merasa mereka berada di dalam tengah taman. Karena berada di dalam mall, jadi saya harus bisa menciptakan ruangan indoor tapi seperti feeling outdoor. Pada saat mendesain, saya minta klien saya untuk mengutarakan apa maunya mereka. Sejak kecil saya udah punya mimpi untuk menjadi seorang arsitek dan desainer. Saya Leo Einstein, arsitektur UPH 2004. Mulailah cerita suksesmu bersama UPH. Begin, be bold, and be wise. Oke, jadi itu dia video dari alumni arsitektur di UPH. Jadi dia adalah salah satu founder dari The Garden Cafe. Mungkin udah teman-teman ada yang pernah dengar bahwa dia mempunyai konsep untuk restorannya itu seperti di garden tapi indoor. Nah, gitu ya. Mungkin teman-teman yang tertarik tuh yang kalau untuk mau desain seperti itu, nah teman-teman bisa ambil arsitektur atau interior design gitu di UPH gitu ya. Dan juga mungkin untuk sedikit info juga, mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya minuman Kokumi, kalau boba, yang suka minuman itu, nah itu foundernya juga adalah alumni dari food technology di UPH, gitu ya teman-teman. Oke, jadi sekarang saya akan jelaskan mengenai beasiswa 100 miliar yang diadakan oleh UPH. Nah, beasiswa ini kami bekerja sama dengan Berita Satu dan First Media. Dan bagi teman-teman yang tertarik untuk mau masuk jalur beasiswa ini, teman-teman bisa langsung visit
bit.ly/UPH 100 miliar yang di highlight kuning di bawah ya teman-teman. Teman-teman bisa langsung foto aja, screenshot, feel free to save it supaya teman-teman nggak ketinggalan. Nah, saya akan menjelaskan lebih detailnya lagi di next slide. Oke, jadi benefit beasiswa 100 miliar ini apa aja? Oke, beasiswa ini sebenarnya terbagi dalam dua, teman-teman ya. 100 miliar ini terbagi dalam dua kategori. Nah, yang pertama adalah beasiswa akademik, dan yang kedua adalah beasiswa admisi. Nah, saya akan menjelaskan yang beasiswa akademik dulu ya, teman-teman. Nah, yang pertama adalah beasiswa akademik itu sebenarnya diperuntukkan untuk siswa-siswi yang mempunyai nilai sama dengan atau lebih dari 8. Nah, mungkin kalian yang nilainya seperti itu, kalian bisa langsung daftarkan diri kalian ke beasiswa akademik. Nah, itu terbagi menjadi dua, teman-teman. Ada yang platinum dan ada yang gold. Nah, yang platinum ini, teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan potongan 100 juta dari total biaya kuliah kalian selama di UPH. Gitu ya. Nah, yang kedua yang gold, kalian berkesempatan untuk mendapatkan 75 juta potongan dari total biaya kuliah kalian selama di UPH, gitu. Nah, dan juga yang beasiswa admisi, ya. Beasiswa admisi ini adalah sebenarnya potongan pada uang pangkalnya ketika kalian kuliah di UPH, gitu. Nah, sebenarnya ini sistemnya adalah first qualified, first accepted, gitu, dimana ketika teman-teman udah qualified dan mempunyai semua dokumen-dokumen lengkap dan kalian mendaftar lebih cepat, nah itu kalian berkesempatan untuk mendapatkan potongan lebih besar, gitu. Jadi istilahnya semakin cepat kalian mendaftar, semakin besar kesempatan kalian untuk mendapatkan potongan uang pangkal lebih besar, gitu ya. Nah, teman-teman, ini juga kuotanya terbatas, jadi bagi teman-teman yang ingin berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa, teman-teman nanti bisa langsung daftarkan diri kalian di bit.ly yang tadi. Nanti di akhir juga saya akan share di chat box supaya teman-teman nggak ketinggalan gitu ya. Oke, boleh di next. Oke, nah ini buat teman-teman yang ingin mendaftar, ini juga caranya gampang, cuma 5 langkah aja. Yang pertama, kalian akses ke one.uph.edu. Nah, langsung kalian bisa registrasi akun, isi daftar diri, baru kalian memberi formulir, lalu keempat, kalian bisa langsung login dan unggah dokumen yang kalian butuh untuk diunggah. Dan juga yang kelima adalah kalian bisa melihat status pendaftaran kalian dari akun tersebut. Jadi teman-teman nggak usah ke UPH jauh-jauh, teman-teman bisa langsung melakukan semuanya online. Nah, dan juga nanti teman-teman bisa lihat statusnya nih di akun teman-teman. Oh, ada dokumen yang salah atau dokumen yang kurang jelas gitu. Teman-teman akan ternotifikasi dan juga akan bisa mendapatkan bisa lihat statusnya gitu ya pendaftarannya. Oke, boleh di next. Oke, jadi ini juga acara yang kami adakan juga, UPH Fest, ini sebenarnya acara tahunan yang tidak sebenarnya UPH Fest ini dilakukan tahunan dan datang ke kampus ya. Jadi kita welcome semua murid, semua mahasiswa baru dengan meriah. Jadi di sini nggak ada yang namanya ospek-ospek gitu ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang tertarik boleh langsung difoto, karena waktu saya sudah mau habis, teman-teman boleh foto, boleh di screenshot, boleh di save, teman-teman bisa daftarkan diri kalian gitu ya. Boleh di next, Kak. Oke, jadi untuk teman-teman yang yang mau kontak UPH atau mau lihat kegiatan apa aja sih yang ada di UPH atau mau kepoin Instagram UPH, silakan gitu ya. Kita ada Instagram, ada Facebook @UPH-Impacts-Live, dan juga ada WhatsApp. Di sana teman-teman bisa langsung tanya aja jika ada yang perlu ditanyakan, dan juga bisa langsung email saya juga, karisa.juwono@uph.edu. Gitu ya teman-teman. Dan juga sudah di-share di chat box ya. Oke, dan mungkin yang terakhir bagi teman-teman yang berkenan
untuk mengisi atau berminat untuk masuk ke UPH, teman-teman bisa scan barcode yang ada di screen dan bisa diisi bagi teman-teman yang berkenan. Gitu. Dan sekian dari saya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya balikan ke Kak Esther. Siap, terima kasih banyak Ibu Karissa, luar biasa sekali ya teman-teman. Banyak informasi yang bisa kita peroleh dan juga ada beberapa link yang kemudian bisa menjadi sarana bagi kita untuk semakin tahu tentang UPH termasuk beasiswa. Wah, menarik sekali Bu Karissa. Terima kasih banyak untuk informasi yang sudah diberikan begitu ya. Sekarang kita sudah bisa mulai mencari tahu lebih dalam lagi nih teman-teman, karena kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Nah, untuk teman-teman sekalian, dipersilakan untuk boleh menuliskan hal-hal yang ingin teman-teman ketahui, hal-hal yang ingin teman-teman tanyakan di chat room begitu ya teman-teman ya. Silahkan kalau teman-teman sudah siap dengan pertanyaannya, atau mungkin tadi sebenarnya sudah mau tanya dari tadi, wah silahkan boleh disampaikan karena chatroom sudah dibuka untuk teman-teman semuanya yang mau untuk semakin mendalami lagi. Mungkin persyaratan atau mungkin jurusan-jurusan, mungkin teman-teman penasaran nih sudah ngincar jurusan tapi masih nggak tahu nih, aku bisa nggak sih kalau aku dari jurusan ini mau masuk ke jurusan itu, bisa nggak ya Bu? Bisa banget untuk ditanyakan langsung kepada Ibu Karissa karena beliau ini student counselor loh ya teman-teman ya. Jadi memang berhadapannya langsung dengan mahasiswa-mahasiswa termasuk kita calon-calon mahasiswanya. Lah begitu ya bukan saya. Baik, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masuk nih Bu ya. Kita bisa simak bersama. Ternyata sudah ada yang masuk di sini. Oke Bu, menarik Bu. Ada pertanyaan Bu. Ada berapa jalur masuk untuk program studi kedokteran, Bu Risa? Oke, jadi untuk jalur masuk prodi kedokteran di UPH, sebenarnya kalian perlu melakukan ujian UKM, ya. Jadi itu jalur masuk untuk prodi kedokteran di UPH, kalian tetap harus melakukan tes UKM dari UPH, gitu. Oh, gitu ya. Yes, Stefano Pranoto ya. Semoga cukup menjawab ya untuk pertanyaannya dan rasa penasarannya begitu ya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Bu. Ini kalau tadi dari jurusan kedokteran ini menanyakan dari jurusan Tourism Industry Management. Apa sih keunggulannya Bu yang dimiliki oleh UPH di jurusan tersebut dibandingkan dengan universitas lain? Silakan Bu. Oke, jadi untuk Tourism Industry Management di UPH, sebenarnya kita juga udah akreditasi A, dan juga dosen-dosennya ini juga sangat sudah berpengalaman bertahun-tahun dalam bidangnya masing-masing. Jadi mereka sangat berpengalaman, mereka mementori juga murid-murid, dan juga kita juga selalu mengundang alumni-alumni yang berpengalaman dan bekerja di bidang-bidangnya itu ke UPH supaya kalian bisa belajar langsung dari mereka gitu. Jadi sebenarnya kita di UPH ini kita selalu mengadakan acara yang kita bisa mengundang alumni-alumni kita gitu, dan yang benar-benar mempunyai experience dalam bidangnya masing-masing untuk juga bisa kalian belajar dari mereka langsung gitu. Jadi kalian mempunyai exposure langsung dari orang yang bekerja di bidangnya nih gitu. Oh, dari alumni langsung ya Bu ya, langsung ke prakteknya. Oke, menarik sekali. Baik Bu. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Bu, ini ada dua penanya yang tertarik untuk mendalami tentang jurusan manajemen. Pertanyaan pertama adalah, bisa tolong dijelaskan Bu tentang jurusan bisnis atau manajemen di UPH, apa saja program atau pembelajaran yang diunggulkan. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah masih tentang jurusan manajemen, kira-kira berapa tahun Bu kalau berkuliah manajemen di UPH? Silakan Bu. Oke, mungkin saya jawab dulu. Kalau berkuliah di UPH manajemen itu 3,5 tahun gitu ya.
dan juga program keunggulannya ya. Oke, program keunggulannya nih teman-teman, siapa tadi yang bertanya? Program keunggulan ini yang bertanya adalah Matthew Farrell. Oke. Program keunggulannya Matthew di sini di UPH di manajemen, kamu akan belajar applied business mathematics, human capital investment, marketing, retail and innovation, ada international business juga, ada digital business transformation model, dan juga managing family business gitu. Sebenarnya managing family business ini juga program yang unik sih menurut saya pribadi juga gitu ya. Dimana kalian sebenarnya itu juga penting untuk kalian mengetahui meskipun itu family business gitu. Itu teman-teman akan belajar lebih dalam di hal itu juga yang mungkin mungkin tidak semua universitas ada program pelajaran itu. Dan juga kita partners dengan KPMG, dengan company-company seperti KPMG, EY, ada Lipo Group juga, Deloitte, kita juga bekerja sama, jadi itu company partners yang kita bekerja sama dengan program manajemen di UPH, gitu ya. Semoga menjawab. Yes, semoga menjawab ya, mengenai manajemen ya teman-teman ya. Terima kasih Ibu Risa. Selanjutnya Ibu, dari jurusan yang berbeda lagi. Pertanyaannya ini adalah, apakah untuk aktuaria ada tes sertifikasinya? Dan apa saja syarat untuk masuk ke aktuaria ya? Oke, untuk aktuaria. Sorry, pertanyaan pertamanya tadi apa ya? Apakah ada tes sertifikasinya begitu? Pertanyaan seperti itu. Mungkin lebih ke bagaimana untuk bisa kemungkinannya untuk bisa masuk ke aktuaria begitu mungkin ya Bu ya. Oke. Nah, untuk masuk ke aktuaria kalian bisa dari IPA atau IPS sebenarnya. Tapi nanti kita juga akan ketika kalian mendaftar, nanti kan kalian harus melampirkan raport kalian juga gitu ya. Jadi kami juga akan melihat dari nilai-nilai kalian juga. Apakah kalian mungkin kira-kira mampu untuk masuk dan cocok untuk masuk di aktuaria gitu ya. Oke. Yes, menarik sekali. Baik Bu, terima kasih. Bergeser lagi Bu, kita kembali ke jurusan kedokteran Bu, program studi kedokteran. Teman-teman nampaknya cukup antusias juga ini untuk program studi kedokteran. Ada pertanyaan mengenai tes UKM untuk program studi kedokteran apa saja? Dan kemudian Bu, apakah di program studi kedokteran ini berlaku juga beasiswa yang tadi sempat ditawarkan? Seperti itu. Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Oke, jadi saya akan menjawab dulu yang beasiswa untuk kedokteran. Yang akademik itu tidak berlaku untuk kedokteran, namun kalian berkesempatan untuk masuk kedokteran melalui beasiswa admisi, gitu ya. Jadi potongan pada uang pangkal, kalian berkesempatan untuk mendapatkan potongan di uang pangkalnya untuk kedokteran, gitu ya. Dan juga tes UKM-nya untuk kedokteran itu ada mat, biologi, kimia, dan esai dalam bahasa Inggris. Gitu ya. Semoga cukup menjawab ya teman-teman. Terutama yang mengenai beasiswa, karena ini juga teman-teman ini cukup antusias sekali, terutama tentang beasiswa ya Bu ya. Ini ada yang bertanya, apakah beasiswa ini berlaku untuk semua jurusan ya Bu? Kalau tadi menanyakan tentang kedokteran, ini lebih luas lagi. Semua jurusan bisa dapat beasiswa nggak ya Bu? Dan kemudian pertanyaan yang menarik lagi adalah, apakah ada beasiswa khusus apabila orang tua alumni UPH begitu Ibu? Sorry, kalau orang tua apa? Alumni UPH Ibu. Oh, oke. Yes, silahkan Ibu. Yang pertama adalah yang beasiswa itu beasiswa ini berlaku untuk semua program reguler kecuali yang akademik ya, kecuali kedokteran, PJJ Ilkom Online, D3 Farmasi, Teacher, dan International Program.
Udah itu aja yang tidak berlaku untuk beasiswa akademik. Tapi program studi lainnya itu berlaku, gitu ya teman-teman. Nah, kalau yang beasiswa admission fee tidak berlaku untuk PJJ online, D3 Farmasi, Teachers College, dan juga international program. Gitu. Oh, berarti memang ada beberapa jurusan yang cukup spesial ya, Bu? Seperti itu. Yes, dan ini untuk pengumuman tadi kan sempat ada link yang di-share-kan. Untuk pengumuman penerimaan beasiswa ini, teman-teman bisa ketahui kapan, Bu, kira-kira? Oh, oke. Nah, jadi ketika kalian mendaftar nanti, ketika kalian sudah mengupload dokumen, ketika semua daftar dirinya sudah lengkap dan dokumen sudah diunggah dengan lengkap, nah nantinya kalian akan ternotifikasi melalui email, gitu. Jadi teman-teman langsung nanti akan bisa akses semua informasi dan notifikasi dari email dan dari akun kalian yang kalian sudah buat ketika mendaftar, gitu ya. Ya, berarti itu bisa dicek saja karena nanti akan ada pemberitahuan begitu ya, Bu ya. Yes, baik, Bu. Terima kasih banyak. Ada lagi pertanyaan kurang lebih seputar ini, Bu, biaya. Dan teman-teman ini juga tertarik mengenai jalinan kerjasama yang dimiliki oleh UPH dengan perusahaan-perusahaan di berbagai jurusan gitu ya, Bu ya. Ada yang dari jurusan aktuaria, dan juga yang menanyakan untuk arsitektur, bentuk kerjasamanya seperti apa, seperti itu. Nah, kira-kira mungkin ada informasi yang bisa disampaikan Bu mengenai jalinan kerjasama yang dimiliki oleh UPH dan potensi yang mungkin bisa bikin teman-teman ini semakin tenang gitu loh, Bu. Silahkan, Ibu. Oke, jadi UPH ini kami sebenarnya masih under LIPO Group ya teman-teman. Jadi semua companies yang berhubungan dengan LIPO Group, kalau misalnya tadi ada yang ingin mengambil informatics atau information technology, nah itu teman-teman akan bisa kita companies partner dengan Tokopedia, dengan OVO, dengan companies yang lumayan unggul lainnya juga, dan juga tadi ada yang menanyakan arsitek ya? Ya, arsitek. Nah, itu kita bekerja sama juga dengan, kita bekerja sama juga dengan Nippon Paint, dengan Sampurna Kayu, dan juga alumni-alumni kita tuh juga seperti salah satunya tadi yang kita sudah tonton, nah itu gitu. Jadi lumayan luas sebenarnya, dan juga sebenarnya kebanyakan dosen-dosen di UPH ini mereka mempunyai pengalaman dalam bidangnya dulu gitu sebelumnya. Jadinya mereka mempunyai experience yang real dan juga exposure yang luas juga gitu. Jadi teman-teman bisa belajar langsung dari mereka. Oh, oke. Potensi yang sangat menarik sekali, Bu. Kalau di UPH ini ada kelas internasional kan, Bu? Oke. Untuk kelas internasional kita memang ada. Ini internasional maksudnya dalam program studinya internasional atau exchange student ke luar negeri nih? Mungkin keduanya bisa diceritakan juga. Oke. Wah. Boleh. Jadi kalau international program, kita sebenarnya international program itu kita ada di Prodi Management, Accounting, dan Hukum, gitu ya. Nah, untuk kalau international program yang keluar negeri, kita ada combined degree dan dual degree. Nah, combined degree adalah S1 kalian belajar di UPH, dan juga nanti beberapa semester itu kalian akan bisa keluar negeri. Nah, partner university kita itu ada di Australia dan Swiss, gitu ya. Di Australia kita ada La Trobe, ada RMIT, dan juga Newcastle University. Nah, kalau di Swiss kita juga ada di salah satu university di Swiss, gitu ya. Ada juga kita. Dan juga kalau yang dual degree, nah itu S1 kalian di UPH dan S2 kalian bisa ambil di luar negeri, gitu ya teman-teman. Berarti ada kemungkinan juga ya Bu untuk belajar dari
di luar Indonesia, karena UPH juga punya koneksi dengan universitas-universitas di luar ya Bu. Ya. Baik, luar biasa sekali Bu. Kira-kira Bu, tadi kan Bu Karisa menyampaikan ini ya Bu, link yang bisa teman-teman kunjungi, ada webnya juga. Apakah di situ kita bisa memperoleh informasi mengenai jurusan-jurusan yang ada di UPH? Karena UPH kan ada di beberapa kota ya Bu ya. Apakah ada informasi di situ? Ada. Jadi link yang tadi itu mungkin saya akan chat ulang mungkin supaya teman-teman nggak kehilangan ya. Saya akan chat. Nah, di sini ada brosurnya teman-teman. Jadi sangat gampang sekali untuk teman-teman bisa lihat per fakultasnya dan juga sertifikasi yang ada dan juga detailsnya itu ada di e-brosurnya. Gitu. Jadi teman-teman bisa langsung akses aja. Jadi itu e-booklet gitu ya. Teman-teman bisa lihat semua fakultas. Termasuk persyaratan masuk juga ya Bu ya, ada di situ ya Bu ya. Untuk persyaratan masuk itu ada di web kita sih. Cuman di e-brosurnya itu lebih ke program studinya seperti apa yang diajarkan, alumni, sertifikasi, dan juga achievements-nya. Ya, kalau untuk rincian biaya, kira-kira apakah juga ada di e-brochure dan di web ya Bu? Yang untuk perincian biaya ada di web. Oh, di web, oke. Berarti untuk teman-teman yang hari ini mungkin masih ingin banyak mencari tahu lebih dalam lagi, tentunya bisa untuk mengunjungi webnya UPH dan bisa klik e-brochure-nya yang linknya sudah ada di chat room, bisa teman-teman cek juga, termasuk kalau ada teman-teman yang berkenan untuk mau mendaftar beasiswa 100 miliar ya, bukan saya. Boleh sekali. Baik Ibu, mungkin ada tambahan informasi Bu yang tiba-tiba teringat atau mungkin tadi sempat terlewat untuk bisa menjadi tambahan untuk teman-teman hari ini? Oh iya, mungkin untuk yang untuk dokumen yang diperlukan untuk beasiswa ya. Jadi dokumen yang diperlukan itu cukup 3 aja. Jadi SHUN SMP, terus rapot kelas 10 dan 11, dan juga kartu keluarga atau KTP bagi yang sudah punya. Gitu. Jadi itu 3 dokumen penting yang perlu kalian unggah nantinya ketika mendaftar beasiswa, gitu ya. Dan juga mungkin informasi tambahan, mungkin buat teman-teman mungkin nanti yang bingung, aduh lokasinya jauh, seperti apa nanti transportasinya atau bagaimana. Nah di UPH ini kami juga ada dorm gitu ya, jadi kita ada satu gedung dalam kampus ini, jadi teman-teman bisa tinggal di dorm, jadi bisa langsung turun, langsung ke kampus gitu ya. Jadi aman dan juga deket. Jadi mungkin teman-teman juga yang takut telat atau jauh, nah teman-teman nggak perlu khawatir, kita juga ada dorm. Dan juga kami ada beberapa lokasi, mungkin seperti kos-kosan gitu ya, di sekitar UPH yang bekerja sama juga dengan kita. Jadi udah pasti aman. Mungkin buat teman-teman yang mempertimbangkan akomodasi atau faktor transportasinya ke UPH seperti apa, gitu kita ada gitu ya. Iya, siap Ibu. Terutama yang dari luar kota ya Bu ya, nggak perlu khawatir ya Bu ya, karena ada fasilitas-fasilitas di sekitar UPH. Iya, sekali. Baik Ibu Karisa, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan. Juga kita boleh bersama-sama mendalami informasi tersebut. Boleh kita berikan tepuk tangan online yang meriah teman-teman untuk Ibu Karisa dan Kak Jessica yang sudah membantu kita hari ini ya, memfasilitasi kita untuk semakin dekat dengan Universitas Pelita Harapan. Semoga hari ini teman-teman juga memperoleh informasi yang teman-teman butuhkan, dan tentunya teman-teman berkesempatan untuk semakin mendalami lagi apa yang ingin teman-teman tahu dari situs-situs yang tadi juga sudah diinformasikan lewat Bu Karisa ya. Jangan pernah berhenti mencari tahu sampai teman-teman menemukan jawabannya. Wah, keren sekali. Baik, sebelum kita menutup hari ini tentunya kita belum selesai karena masih ada polling yang teman-teman untuk perlu isi. Silakan teman-teman bisa cek di layarnya masing-masing. Ada
polling sebagai satisfaction survey begitu ya. Teman-teman boleh isikan apa yang teman-teman rasakan saat ini, bagaimana sesi kita hari ini membantu teman-teman supaya satisfaction survey ini juga bisa menjadi feedback untuk teman-teman panitia mewujudkan Bidikti Week yang jauh lebih baik lagi tentunya. Dan teman-teman juga jangan lupa bahwa Bidikti Week 2020 ini belum berakhir, jadi teman-teman bisa stay tune terus untuk cari tahu jadwal-jadwal dari Bidikti Week sampai besok Minggu. Teman-teman boleh cek info-info yang teman-teman perlukan, universitas-universitas yang teman-teman incar begitu ya. Catat jadwalnya, pastikan teman-teman punya waktu di tanggal tersebut, dan kemudian jangan lupa untuk join di waktu yang sudah ditentukan begitu ya teman-teman. Satisfaction pollingnya masih dibuka, silakan teman-teman yang belum mengisi boleh mengisi, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengisi. Ya, Ibu Karissa, terima kasih banyak untuk kebersamaan kita hari ini ya Ibu. Sebagai tanda cinta Ibu dari teman-teman panitia, punya kenang-kenangan untuk Bu Karissa dan Kak Jessica juga. Wah, berhubung kita hari ini sesinya online, jadi kita spoiler dulu lewat online, Bu Karissa ya. Tapi tenang, nanti tentunya akan dikirim ke UPH langsung. Semoga bisa menjadi kenang-kenangan dan pengingat atas kebersamaan kita hari ini ya Bu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak Esther dan teman-teman semuanya untuk waktu dan kesempatannya. Ya Ibu, kami pun berterima kasih banyak sekali ya untuk kebersamaan kita hari ini. Dan supaya ada tandanya Ibu, kita mau berfoto bersama Ibu. Mbak screenshot nih ya, teman-teman silahkan boleh kita nyalakan videonya masing-masing. Ya, yang lagi di rumah, yang lagi di mana, wah itu ada backgroundnya cakep banget. Oh, Romo Viko ternyata, maaf Romo. Iya baiklah teman-teman, mari kita berfoto ya. Boleh nyalakan videonya ya, kita akan berfoto, silahkan boleh pose yang paling cantik, paling ganteng, paling bahagia begitu ya. Siap? 1, 2, 3. Yes, sekali lagi kita foto bareng narasumber loh nih teman-teman ya, harus happy dong ya. 1, 2, 3. Tahan. Oke. Sekali lagi. Gayanya kompakan dong. Gayanya kompakan. Gimana? Gini. Wih. Oke, mantap. Siap ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, tahan. Yes, itu ada yang bawa adiknya ya. Halo. Baik teman-teman, terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya untuk kebersamaan kita hari ini, luar biasa sekali. Kami seluruh panitia mengucapkan terima kasih. Juga mohon maaf atas salah dan kurangnya. Semoga sungguh menjadi informasi yang menarik buat teman-teman semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali dan sampai berjumpa di Bidikti Week sesi selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Sehat selalu semuanya. Perbuatan. Saya Ya, terima kasih Bu.